Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur, ya. Selamat datang Pak Caca. Yang terhormat Bapak Caca Abdian Pratama selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Dianuni selaku Kepala Sekolah SD Negeri Siarkaya. Yang terhormat Bapak Salam dan Bapak Pengadilan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih dapat dipertemukan dalam diskusi visi dan rata-rata perubahan sekolah SDN Siarkaya. Adapun rangkaian kegiatan diskusi ini pertama adalah pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat pembacaan puisi, yang kelima kegiatan diskusi, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda yang kedua, saya perkenankan untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan pembukaan. Terima kasih kepada Anda, calon guru pengajar. Sebelum ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ida selaku pengajar praktik yang saat ini sudah hadir di hadapan kita. Yang saya hormati Bapak Anda calon guru pengajar. Yang saya hormati rekan perwakilan dan juga kami. Yang saya hormati juga Pak Ibu selaku seksi dokumentasi. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara yaitu pendampingan calon guru penggerak yang saat ini di SD kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan barokah, selalu sehat dan semakin kita, sehingga kita semua bisa mengikuti pendampingan ini sampai selesai. Selawat diri salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Abdul, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Jaka atas kehadirannya, yaitu untuk mendampingi salah satu guru saya, yaitu Pak Angga, untuk dalam film. Mudah-mudahan Bapak bimbingan beliau nanti bisa memberikan motivasi, inspirasi bagi kita semua, terutama pada diri saya dan mungkin umumnya pada bapak-bapak semua yang sudah ada di sini. Kedua kalinya adanya guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, semoga sekolah kita ini harapannya bisa menjadi lebih maju, lebih berkembang, yang kita harapkan untuk kehidupannya. Dan bagi Bapak Ibu yang lain, Bapak lain, mudah-mudahan menjadi semangat untuk motivasi, membuka hati untuk menjadi calon guru penggerak seperti Pak Tommy,
Mudah-mudahan kedepannya bisa membawa dampak positif yang jelas untuk perkembangan kemajuan sekolah. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, sebatas dua patah dari kepala sekolah. Kurang dan lebih mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, biar Bapak semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah mengejar dari ketiga yaitu sambutan dari Bapak Caca yang pertama selaku kepala pelatih pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabiku yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Yahudi PDRT, yang saya hormati Bapak Falah, Bapak Tommy, dan Pak Agus, Dewan PDRT Tinakarya. Yang berbahagia tentunya Pak Angga Kurniadi, calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini masih dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesehatan, yang mana kedua nikmat itu ternyata tidak bisa dipisahkan. Pak Angga punya kesempatan, tapi kalau tidak sehat dan tidak bisa begitu seperti Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu mission pengertian. Ibu Ketua Sekolah mohon izin Bapak Ibu Guru perkenalkan, nama saya Caca Apriya Pratama. Saya ditugaskan oleh BPP Provinsi Lampung untuk mendampingi dan membersamai Pak Angga Kurniadi selama pendidikan guru penggerak. Nah, kebetulan ini adalah masuk ke kelompok saya, dan pagi hari ini adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pendidikan guru penggerak. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon maaf terlebih dahulu jika nantinya Pak Angga memaparkan visinya, karena memang Pak Angga masih dalam dengan tentunya saya nanti mewakili Pak Angga terlebih dahulu. Jika nanti masih banyak kekurangan, masih banyak perlu belajar, saya wakilkan kepada Pak Angga meminta maaf sedikit dalam proses belajar ini. Mungkin nanti ada sampai 6 kali Bapak Ibu saya akan datang ke sini untuk mendampingi Pak Angga dalam menjalani program. Adapun kegiatan pada pagi hari ini tentunya yaitu diskusi. Yang pertama adalah diskusi mengenai visi dari guru penggerak, yang di sini adalah Pak Angga Kurniadi. Yang kedua nanti adalah mungkin sedikit melihat visi sekolah. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kegiatan pagi hari ini bukan merubah visi yang sudah ada, tapi hari ini adalah diskusi visi dari Pak Angga, yang mana mungkin nanti setelah selesai diskusi yang pagi ini dilaksanakan, Pak Angga mempunyai catatan-catatan ataupun garis besar poin-poin yang mana nanti Ibu Kepala Sekolah bisa memakai catatan tersebut dalam merumuskan visi di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Yang jelas mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar dan apa yang menjadi tujuan dari Pak Angga tercapai. Mungkin secara garis besar seperti itu. Saya terima kasih banyak untuk Kepala Sekolah atas sambutannya yang begitu hangat, begitu
seperti keluarga sendiri dan akan ini yang lebih dari kita dengan itu. Mungkin saya dengan semuanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajan atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu, ini ada puisi dari karya presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Maka coba saya jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan India bergelora, membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Raja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkutuk bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, demikianlah Bapak Ibu puisi karya dari Insinyur Soekarno. Semoga bisa menambah semangat kita dalam pendidik putra putri kita. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi. Jadi seorang guru yang sedang memikirkan putra putrinya. Tentunya kita sebagai seorang guru ini punya cita-cita atau harapan. Ya, bagaimana kita mendidik murid-murid kita supaya murid-murid kita itu menjadi apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini adalah cita-cita saya sebagai seorang guru. Saya menginginkan murid yang berprestasi, kemudian mandiri, santun, kreatif, religius, dan berwawasan global. Nah, jadi keenam cita-cita ini saya wujudkan Bapak Ibu. Jadi semoga saja saya sebagai guru itu setidaknya ada andil untuk
menciptakan karakter pada dalam diri putra putri kita. Baik Bapak Ibu, kurikulum kita ini ada 6 karakter yang harus kita bentuk dalam diri putra putri kita yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Tentunya sering anak-anak kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, dalam poin profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, berketuhanan, dan beragama mulia. Harapannya anak didik kita ini setelah di sekolah kita yang memiliki iman kepada Tuhan, ya, kemudian berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, ya. Jadi anak-anak kita tidak lagi memandang atau kesimpulan, tapi mencintai kebinekaan, ya, mencintai keberagaman. Kemudian bergotong, kemudian kreatif, berkala kritis, dan mandiri. Jadi 6 profil ini adalah cita-cita kita yang harus kita wujudkan. Baik Bapak Ibu, ini adalah pengertian visi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi. Tentunya Bapak Ibu memiliki visi pribadi ya Bapak Ibu. Jadi apa aja? Mungkin apa Pak Tommy untuk visi pribadi kita dalam mendidik putra putri kita? Ya, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, sebagaimana Pak Tommy kan mendapatkan pengalaman PAI gitu Pak ya. Jadi penekatannya lebih beriman dan berakhlak mulia. Kemudian saya itu apa nih Pak Salam? Kira-kira visi kita sebagai seorang guru. Ya, kritis, ya, kritis. Jadi anak yang kritis, kemudian mandiri dan bersahaja, ya, tentu, gitu. Ya, itu visi dari Pak Tommy dan Pak Salam. Nah, harapannya nanti ini dapat terrealisasi yang di sekolah kita, gitu. Insya Allah. Kemudian untuk membuat visi, ini ada 3 kalimat indikator. Yang pertama, visi itu mempunyai makna. Jadi visi itu harus memiliki makna. Kemudian visi itu menyemangati. Yang terakhir, menggerakkan hati pembacanya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada kalimat rupan, ya, cita-cita murid. Ini saya bagikan dulu. Silakan kalimat perubahan itu Bapak Ibu isikan sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu terhadap murid kita.
Oke, sudah Bapak Ibu. Ini kalau sudah kita akan berdiskusi tentang kalimat rumpah nanti. Untuk kalimat yang pertama, kita mengumpulkan murid-murid yang coba jawaban Pak Tauan. Yang pertama, kita mengumpulkan murid-murid yang tadi sudah disampaikan karena memberikan murid yang beriman bersaksian pada Tuhan yang Maha dan Yesus Kristus. Karena tidak seperti itu kami berdoa keinginan setinggi atau keinginan baik mentalitas keimanan ketakwaan dan anak daya itu layaknya ya lanjut lagi. Oke. Jadi tadi Pak kami berkenan untuk siswanya beriman dan bertakwa dengan yang lain. Dan sesuai dengan Pancasila yang pertama. Untuk Pancasila bagaimana? Yang pertama kan dua, yang kedua kita percaya bahwa mungkin dengan harapan bangsa dan masyarakat, guru dan orang tua. Cukup singkat. Sebenarnya belajarnya murid itu harapan guru dan orang tua. Ya intinya. Untuk ibu bisa menjawab yang nomor 3. Baik, saya nomor 3 ya. Di sekolah kita mengutamakan kita ya. Ya, yang di sekolah kita ini yang kita utamakan adalah kesayangan pada anak didik kita, rasa kasih sayang tanpa membeda-bedakan status usia anak, ya semuanya ini kita rangkul bersama demi untuk persatuan di warga itu. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk kalimat rumpah yang keempat, ini melakukan betul dengan dari kata lagi. Ini selanjutnya sampai ke kalimat yang harus dijalankan. Untuk untuk yang keempat, lima ya, kita warga sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Menjaga persatuan dan kesatuan itu kalimat yang terakhir kita sebenarnya akan bahwa menjawab pertama ya. Kalau pendapat ibu, kita warga di sekolah ini paham bahwa kita warga sekolah selalu menjunjung tinggi rasa persatuan terhadap siswa, guru dan juga orang tua. Terima kasih Bapak Ibu. Dari 6 kalimat rumpah ini sudah kita jawab bersama-sama.
dari jawaban Bapak Ibu tadi, poin yang dapat saya ambil, pertama kita menginginkan hal-hal yang baik untuk berkelanjutan, gitu ya. Yang pertama kata Pak Paku tadi, anak yang berakhlak mulia, kemudian Pak Salam yang menyampaikan persatuan dan kesatuan, kemudian Ibu juga sebagai warga sekolah harus berbagi kerja sama untuk kurang lebihnya. Jadi intinya kita menginginkan putra putri kita itu dapat mengamalkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita yang sudah dirumuskan di tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2024-2025, yaitu terwujudnya peserta didik yang berbina, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Baik Bapak Ibu, untuk poin yang pertama yaitu pembinaan. Itu poin pertama, keinginan atau itu ya. Jadi saya bahwa mulia yang taat dengan perintah agama itu poinnya adalah pembinaan. Gitu. Kita menginginkan, saya pun sama menginginkan putra putri kita itu dasarnya adalah bina. Jadi itu berbina kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing. Kemudian cerdas, ya, kita menginginkan siswa yang cerdas dalam segala hal, cerdas dalam ilmu pengetahuan, kemudian cerdas dalam budi pekerti, seperti itu kurang lebihnya. Yang ketiga terampil, ya, terampil ini anak-anak yang inovatif, yang dapat berkarya, ya, kemudian mandiri, kemudian wawasan global, ya, wawasan global ini kaitannya dengan informasi dan teknologi saat ini, seperti itu, ya. Bapak Ibu, apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya sudah ya. Kemudian beberapa ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, ini saya tampilkan visi guru perkelas yang saya rumuskan. Ya, ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih nanti isinya sama, yaitu terwujudnya generasi unggul yang ceria. Cerianya ada tanda kutip Bapak Ibu, itu adalah harmoni dan pengawasan beda. Ya, jadi terwujudnya generasi unggul yang ceria dan pengawasan beda. Oke. Jadi ketika kata-kata ceria itu merupakan akronim dari kata cerdas, E-nya edukatif, R-nya ramah, kemudian I inovatif, dan bernama mulia. Jadi saya menginginkan pertama anak itu cerdas dalam pendidikan pengetahuan, dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial masyarakat, seperti itu. Kemudian yang kedua edukatif. Edukatif itu kaitannya dengan pemahaman pendidikan, gitu, dengan juga pendidikan. Bagaimana anak itu dapat mengedukasi dirinya untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian ramah. Tentunya kita sebagai guru menginginkan anak yang ramah, yang suka terhadap guru, orang tua, dan orang-orang yang ada di lingkungannya. Kemudian inovatif.
Dan tentunya kita menginginkan jadi bisa melakukan struktur nanti bisa menjadi ini nantinya itu menjadi besar kalau pencahariannya begitu itu. Yang terakhir dengan kuliah. Tentunya kalau sudah dengan edukasi ramah otomatis kita menginginkan anak-anak yang bertanggung mulia, yang apa namanya untuk pengertian dulu seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu dari misi guru penggerak tadi ini kurang lebihnya misi guru penggerak di sekolah hampir sama ya Bapak Ibu. Baik saja mungkin kalimatnya yang berbeda. Kemudian misi guru penggerak ini terhubungnya dengan beliau yang terkait dengan global ini. Saya memiliki ide Tuhan, yaitu kebebasan global. Jadi yang poinnya para kata yang ingin saya ubah itu kebebasan global. Mulai dengan perkembangan zaman mulai itu, karena kita masih hidup di era teknologi. Ya, jadi tentunya kita menginginkan anak-anak itu memiliki setidaknya memiliki dasar kemampuan IT, yaitu informasi dan teknologi seperti itu. Ya, jadi yang harus perubahan yang saya rasakan adalah menciptakan iklim belajar yang berpihak pada murid dengan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi menciptakan iklim belajar yang berpihak pada murid dengan pemanfaatan teknologi. Nah, ini yang namanya perubahan ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi kita informasi tentang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ramah pada murid, kemudian kita juga memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Ya, apalagi mayoritas sekarang menggunakan dengan handphone. Jadi kita melaksanakan pembelajaran dengan handphone atau gadget. Kata satu yang saya rumuskan tadi itu berdasarkan dengan pendekatan ilmu yang apresiatif ini. Pendekatan ilmu yang apresiatif itu apa sih? Ya, ilmu yang apresiatif yang maksudnya ketika berarti apresiatif sendiri atau AI ya adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Ya, jadi perubahannya itu dilakukan terus menerus atau berkelanjutan. Dalam tahapan inquiry apresiatif ini ada 5 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi atau dikenal dengan istilah baca. Nah, bagaimana ini yang pertama tentunya membuat pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan yang saya sudah buat. Bagaimana cara menciptakan itu belajar yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan teknologi? Jadi, bagaimana sih ya supaya kita bisa menggunakan media dengan teknologi? Tindakannya itu ada juga yang melakukan dengan kepala sekolah, kemudian mencari referensi dari dan praktis baik dengan pembicaraan itu belajar yang berbeda dengan murid, kemudian mencari informasi ya tentang
karakter kita penting melalui aspek diagnosis gitu. Kemudian yang berikutnya ambil pelajaran. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita berupaya untuk mengambil pelajaran. Ya, siapa guru yang ahli-ahli? Nah, nanti kita akan untuk berkolaborasi dengan media. Ya. Kemudian teknologi pembelajaran apa yang digunakan? Yang sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Ya. Terus bagaimana memiliki teknologi pembelajaran yang berguna dengan teknologi. Bedanya ada di mana ya pembelajaran televisi dan berfungsi dengan guru yang ahli berkaitan dengan teknologi pembelajaran sekarang kita itu bisa menggunakan platform Merdeka Belajar ataupun aplikasi yang lain. Kemudian menyesuaikan beberapa teknologi dengan kemampuan belajar murid. Ya, jadi kita menyesuaikan. Karena itu ada media video seperti itu. Nanti berbeda di luar dan lain. Kemudian berikutnya dari mimpi. Ya, di sini ada pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat belajar? Ya, dan tentunya anak-anak pasti senang, karena setiap hari kita bermain dengan teknologi itu. Ya, mulai lewat tayangan YouTube dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara supaya pembelajaran berbasis teknologi dapat dilakukan oleh guru yang studi? Ini seperti Pak Tofi yang menampilkan tayangan tentang pembelajaran itu. Nanti kita akan tertarik. Selanjutnya, jabatan rencana. Ya, setelah kita nanti kembali nanti kita jabatan kita. Apa langkah-langkah untuk memulai pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi ini? Nah, kita tentunya memiliki rencana. Tindakannya tentunya menggunakan peralatan pembelajaran. Dan KBB instrumen pembelajaran dengan menggunakan platform bisa platform media apa namanya YouTube ataupun Google Meet ini sekali-kali kita gunakan juga. Terus yang berikutnya yang paling ya mana diaktifkan itu kita terapkan seperti itu dari BPT untuk membuat apa namanya adalah dilaksanakan orang dunia itu penyampaian dari saya setelah itu mungkin ada yang mau didiskusikan. Kita bisa jadi baru kita pertanyaan luar biasa dalam perubahan. Sedikit mungkin saya tidak akan menambahkan, tapi hanya menguatkan saja. Nah, jadi untuk kepala sekolah dan bapak ibu guru, demikian tadi adalah perangkat yang dirumuskan oleh Pak Rahlan. Untuk next atau selanjutnya adalah tahap aksi nyatanya. Kita tunggu aksi nyata Pak Angga untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru tadi untuk mewujudkan yang berwawasan global. Bagaimana menerapkan pembelajaran itu mengadopsi dari perkembangan atau memang dari segi teknologi. Itu sudah kayaknya sesuai dengan program zaman. Karena sekarang anak-anak kita itu mungkin dari rumah saja sudah dipegang HP dan kecil. Kalau tidak kita tidak bisa menghentikan mungkin dengan apa ya yang sekarang ini tetap main HP itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan kodrat zaman yang ada itu menjadi sebuah kegiatan positif. Nah, dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Angga, tinggal Pak Angga bisa berbagi praktik baiknya kepada guru-guru lain
kepada yang ada di internal karya untuk bisa mencapai visi tersebut. Ya, sekali lagi dan luar biasa pada semangat untuk bisa mencapai visi karya. Mungkin ini saja Pak. Untuk yang lain apa? Terima kasih Pak Dara untuk Bapak dan Ibu. Kami mohon kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Anja yang sudah memaparkan semuanya yang berkaitan dengan CGP. Ya. Ya. Kami sebagai kepala sekolah, betul apa yang disampaikan oleh prinsip intinya sama. Dengan yang mendapatkan ilmu pilihan, monggo kami ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, terutama untuk materi tersebut sebagian disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Intinya adalah mengeluarkan ilmu seperti itu. Harapan Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Dengan itu yang Ibu sampaikan. Monggo yang lain Pak Salam. Baik, mohon dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk kita di transport atau yang sudah lebih baik. Mungkin awal seperti yang disampaikan di prediksi itu artian itu ya tuh tentang waktu dan seperti itu waktu kita itu penanganan sesuatu yang visi yang di yang tadi itu yang kurang mencakup semua yang kita baik itu iman yang takwa, baik itu pendidikan, inovasi, jadi sedikit khususnya untuk kita semua khususnya guru mungkin pengembangan dari kata apa tadi namanya ya teknologi itu apa itu pengembangan oh ya peluang pengembangan dari waktu mungkin nanti selanjutnya yang melakukan di sini dengan semua poin-poin kan jadi kan pengembangannya itu hanya untuk mengeluarkan global pengembangan bagaimana pengembangan mungkin yang walaupun saya guru kenapa yang menurut aku pengembangan pendidikan pengembangan itu sangat penting yang kita akan sampaikan terima kasih untuk Pak Tohir khususnya kemudian Ibu Rukasma sudah memberikan tanggapannya yang mudah-mudahan nanti kita berkolaborasi bisa mengembangkan potensi untuk nanti di lingkungan setempat Ibu. Jadi kita dapat merumuskan ide apa sih yang kira-kira bisa kita terapkan ke program kita. Saya juga nanti dalam mungkin membuat media atau media sesuai dengan perkembangan teknologi kita. Oke Bapak Ibu, ada tambahan. Cukup Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam diskusi visi dan pengamatan perubahan. Semoga kedepannya kita bisa merumuskan visi yang dapat mengembangkan potensi diri murid kita. Demikian penyampaian saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barang di